Hai anak-anak, kali ini kita akan lanjutkan tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Tekanan kuat dan tekanan lemah pada lagu dinamakan dinamika. Sekarang perhatikan tanda dinamika berikut ini. Tanda garis tebal merah berarti dinyanyikan keras. Sedangkan tanda garis bergelombang biru berarti dinyanyikan lembut. Dan baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Nah, sekarang coba perhatikan lagu Berdayung berikut ini. Di situ terdapat ada yang bergaris biru dan bergaris merah. Baris pertama tidak ada garisnya, berarti dinyanyikan biasa. Lajulah perahuku, laju. Kemudian baris berikutnya, di situ tidak terdapat garis, maka dinyanyikan biasa. Meluncur di air biru. Kemudian baris berikutnya, di situ tidak terdapat baris. Lajulah perahuku, laju. Sedangkan berikutnya, di situ terdapat garis tebal warna merah. Maka kita nyanyikan keras. Ke tempat yang aku tuju. Nah, sekarang coba kita ulangi dari yang pertama. Nah. Oke, sekarang kita lanjutkan dari yang baris paling atas. Perhatikan perbedaannya. Lajulah perahuku, laju. Meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju. Ke tempat yang aku tuju. Oke anak-anak, sekarang amatilah gambar berikut. Aku adalah sebuah benda, bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk, misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, dan lain-lain. Sekarang jawablah pertanyaan berikut dengan tulisan tegak bersambung. Nomor 1, benda apakah yang dimaksud? Ya, kita tulis dengan tegak bersambung. Benda yang dimaksud adalah kertas. Nomor 2, apakah kamu mempunyai benda tersebut? Ya, saya mempunyai benda tersebut. Berikutnya, bagaimana bentuknya? Jawabannya adalah bentuknya adalah segi 4. Nomor 4, apa kegunaannya? Kegunaannya adalah untuk menulis sesuatu dan juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk seperti perahu, pesawat, burung, dan lain-lain. Sekarang kita lanjutkan. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lafal adalah cara mengucapkan bunyi bahasa, sedangkan intonasi adalah lagu kalimat. Sekarang coba dengarkan Ustadz. Perhatikan sekarang ya. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah.
bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas bentuknya menyesuaikan wadahnya. Sekarang perhatikan wujud dan ciri-ciri benda. Wujud terdapat padat dan cair. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Padat, ciri-cirinya bentuknya tetap. Kemudian cair, ciri-cirinya bentuknya menyesuaikan dengan wadahnya. Contoh benda dengan wujud padat yaitu pensil. Pensil, misalkan dipindahkan dari meja ke kursi, bentuknya akan selalu tetap, tidak berubah. Kemudian contoh benda cair adalah air. Perhatikan, air jika dipindahkan dari botol ke dalam gelas, bentuknya berubah. Nah, air dia akan mengikuti bentuk wadahnya. Jadi, bentuknya berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Sekarang contoh yang lain dari benda padat adalah batu, piring, gelas, dan sebagainya. Kemudian contoh benda cair yang lain adalah air, kemudian kecap, sampo, minyak goreng, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Sekarang kita lanjutkan. Mari kita tulis kata-kata di bawah ini sesuai dengan maknanya. Yang pertama, halus. Maknanya adalah licin, lembut, atau tidak kasar. Kemudian nomor 2, kasar. Maknanya adalah kesat atau tidak halus. Kemudian nomor 3, basah. Maknanya adalah mengandung air. Nah, kemudian nomor 4, tetap. Maknanya adalah tidak berubah keadaan atau bentuknya. Kemudian berubah. Maknanya adalah berbeda dari semula. Nah, sekarang susunlah huruf-huruf berikut hingga membentuk kata yang dimaksud. Tidak berubah keadaan atau bentuknya disebut tetap. Kemudian nomor 2, kesat atau tidak halus disebut kasar. Nomor 3, mengandung air. Yang dimaksud adalah basah. Kemudian nomor 4, licin, lembut, atau tidak kasar. Maknanya adalah halus. Kemudian nomor 5, berbeda dari semula. Ya, berubah. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Amatilah gambar berikut. Di situ terdapat 3 kelompok batu. Setiap kelompok terdapat 4 buah batu. Nah, sekarang kita jumlahkan. 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan, mari kita jadikan perkalian. Yang pertama kali kita lihat adalah berapa jumlah kelompoknya. Ya, kelompoknya ada 3. Maka kita tulis 3. Sekarang kita lihat jumlah isi batu tiap kelompoknya ada 4. Maka 3 dikali 4 sama dengan 12. Ya, sekarang perhatikan. Berikutnya, kita lihat. Ada 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, di situ ada 4 kelompok batu yang setiap kelompoknya terdapat 3 batu. Maka kita tulis 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Mari kita jadikan perkalian. Yang pertama kali kita lihat adalah berapa jumlah kelompoknya. Jumlah kelompoknya adalah 4. Maka kita tulis 4. Sekarang berapa jumlah isi setiap kelompoknya? Isi setiap kelompoknya adalah 3. Maka kita jadikan 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, sekarang anak-anak kita lanjutkan berikutnya. Nah, setelah kalian melihat hasil perkalian tadi, di situ terdapat hasil yang sama, yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12 dan 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3 yang hasilnya adalah sama-sama 12.
Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.